Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kita Tahu. Selamat datang di pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10. Kali ini kita akan membahas materi Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. Selamat menyimak, semoga dapat bermanfaat dalam setiap pembelajaran. Karena itu semua merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri dengan cara meningkatkan kualitas belajar secara terus-menerus. Baik, pada bagian ini kalian akan diajak untuk mendalami materi tentang sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu merasakan manfaat pelaksanaan demokratisasi di negara kita. Kompetensi pada bab ini yaitu mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya 4.2 menyaji hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, hakikat demokrasi. Yang kedua, dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Dan yang ketiga, membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Tapi pada video pembelajaran kali ini, kita akan fokus pada pembahasan poin pertama, yaitu hakikat demokrasi. Sebagai langkah awal dalam mempelajari materi pada bab ini, coba kalian amati gambar berikut. Gambar tersebut merupakan perwujudan demokrasi di berbagai lingkungan. Ya, bisa kalian lihat di sini merupakan demokrasi yang ada di lingkungan sekolah, ini di lingkungan masyarakat, dan ini di lingkungan keluarga, ini di lingkungan negara, ini di lingkungan masyarakat. Nah, apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar di atas? Peristiwa di atas merupakan perwujudan dari demokratis. Bagaimana perwujudan dari sikap tersebut? Coba kalian amati kehidupan dalam keluarga masing-masing. Apakah dalam membahas segala permasalahan, misalnya pembagian kerja, peraturan keluarga, pilihan sekolah dilakukan melalui musyawarah? Apakah kalian diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat dalam musyawarah tersebut? Apabila dalam keluarga kalian senantiasa melakukan musyawarah untuk membahas suatu persoalan, apabila semua anggota keluarga diberikan kebebasan mengemukakan pendapat, serta apabila anggota keluarga saling menghormati pendapat, berarti keluarga kalian telah menerapkan sikap demokratis. Demikian pula halnya di sekolah. Nah, apabila guru dalam proses pembelajaran senantiasa memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya, berdiskusi, dan mengemukakan pendapat di sekolah, kalian telah berkembang sikap demokratis. Begitu pula di lingkungan masyarakat. Apabila setiap permasalahan diselesaikan dengan musyawarah, mufakat, masyarakat tersebut sudah mengembangkan sikap demokratis. Selanjutnya di lingkungan negara, apabila sebuah negara melaksanakan pemilihan umum secara jujur dan adil, negara tersebut telah menerapkan demokrasi. Selain itu, apabila negara juga memberikan kebebasan berpendapat kepada warga negaranya, dalam negara tersebut demokrasi telah dibudayakan.
Artinya nilai-nilai demokrasi telah dipahami dan diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, makna demokratis. Nah, di sini kita akan membahas apa sih makna dari demokratis atau demokrasi. Memahami makna demokrasi sangat penting dilakukan supaya kalian tidak terjebak kepada penafsiran yang salah dalam mengartikan demokrasi. Jika kalian salah dalam menafsirkan makna demokrasi, maka dalam mewujudkannya pun akan salah. Nah, untuk membantu kalian memahami makna demokrasi dan budaya demokrasi, berikut ini disajikan puisi karya Taufik Ismail. Simaklah dan pahami. Untuk membacanya, kalian bisa pause sejenak video ini, karena jika saya membacakan sendiri, video pembelajaran ini akan panjang sendiri dengan membaca puisi tersebut. Jadi kalian bisa pause dan mulai membaca dan memahaminya. Ini kelanjutan yang kedua, dan ini slide terakhir untuk puisi tersebut. Nah, baik. Puisi tersebut terdapat uraian pertanyaannya. Untuk peserta didik mengikuti sistem dari guru masing-masing ya. Dan untuk Bapak Ibu guru yang terhormat bisa cek link di deskripsi. Apabila kalian cermati, kondisi yang diutarakan dalam puisi di atas mirip dengan kondisi yang terjadi saat ini. Di saat orang saling berebut pandangan mengenai arti demokrasi, tiap orang mengemukakan sudut pandang berbeda yang tidak jarang tidak mau menerima sudut pandang orang lain. Tidak jarang ada orang atau kelompok yang mendasarkan arti demokrasi dari sudut agama, politik, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada bagian ini akan diuraikan pengertian demokrasi secara sistematis mulai dari asal kata sampai pada taraf pelaksanaannya. Nah, kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos atau kratein yang artinya pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserap menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris yang artinya demokrasi. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Kebanyakan orang mungkin sudah terbiasa dengan istilah demokrasi, tapi tidak menutup kemungkinan masih ada yang salah dalam mempersepsikan istilah demokrasi. Bahkan tidak hanya itu, konsep demokrasi bisa saja disalahgunakan oleh para penguasa, terutama penguasa yang otoriter, untuk memperoleh dukungan rakyat agar kekuasaannya tetap langgeng. Nah, pendapat lain tentang demokrasi yaitu saya ambil dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang bunyinya demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Nah, selanjutnya dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Artinya apa? Nah, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, sebagai sebuah konsep politik, demokrasi adalah landasan dalam menata sistem pemerintahan negara yang terus berproses ke arah yang lebih baik. Dalam proses tersebut, rakyat diberi peran penting dalam menentukan atau memutuskan berbagai hal yang menyangkut kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa dan negara. Kebebasan demokrasi sering dipakai secara timbal balik, tetapi keduanya tidak sama. Sebagai suatu konsep, demokrasi adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang juga mencakup seperangkat praktik yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku. Secara singkat, demokrasi adalah pelembagaan dan kebebasan. Artinya, kebebasan yang dimiliki rakyat diatur dan diarahkan oleh sebuah lembaga kekuasaan, yang sumber kekuasaannya berasal dari rakyat dan dijalankan sendiri oleh rakyat, sehingga kebebasan yang mereka miliki dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar kebebasan yang dimiliki orang lain. Seperti itu. Mohon maaf jika terlalu cepat ya. Dan poin kedua yaitu klasifikasi demokrasi. Tadi kita sudah membahas makna dari demokrasi, sekarang klasifikasi demokrasinya. Demokrasi telah dijadikan sebagai sistem politik yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya berbeda-beda, bergantung dari sudut pandang masing-masing. Keanekaragaman sudut pandang inilah yang membuat demokrasi dapat dikenal dari berbagai macam bentuk. Berikut ini pemaparan beberapa macam bentuk demokrasi. Yang pertama berdasarkan titik berat perhatiannya. Dilihat dari titik berat yang menjadi perhatiannya, demokrasi dapat dibedakan ke dalam 3 bentuk. Yaitu di sini ada demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Selanjutnya, demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan bersamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Dan yang terakhir, demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Dan yang selanjutnya, berdasarkan ideologi yang menjadi landasannya, demokrasi dapat dibedakan ke dalam 2 bentuk, yaitu demokrasi konstitusional, yaitu demokrasi yang didasarkan pada individualisme, kebebasan individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahnya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh konstitusi. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme dan komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut,
apabila diperlukan dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Menurut Mr. Krenenberg, demokrasi rakyat lebih mendewakan pemimpin. Sementara menurut pandangan Miriam Budiardjo, komunisme tidak hanya merupakan sistem politik, tetapi juga mencerminkan gaya hidup yang berdasarkan nilai-nilai tertentu. Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme dan kekerasan dipandang sebagai alat yang sah. Nah, mohon maaf jika saya membacanya terlalu cepat karena di sini saya sudah tulis lengkap penjelasannya. Kalian bisa membacanya sendiri dan memahaminya sendiri. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu demokrasi langsung. Paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya serta permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Dan yang kedua, demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Itu merupakan klasifikasi dari demokrasi. Dan poin yang terakhir yaitu prinsip-prinsip demokrasi. Nah, apa sih prinsip-prinsip demokrasi itu? Berbicara mengenai demokrasi tidak akan terlepas dari pembicaraan tentang kekuasaan rakyat. Seperti yang diungkapkan pada bagian sebelumnya bahwa demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Secara eksplisit ditegaskan bahwa rakyatlah pemegang kekuasaan yang sebenarnya. Demokrasi sebagai sistem politik yang saat ini dianut oleh sebagian besar negara di dunia tentu saja memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem yang lain. Henry B. Mayo sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiardjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik mengungkapkan prinsip dari demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Adapun prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman, dan yang terakhir menjamin tegaknya keadilan. Kemudian menurut Alamudi sebagaimana dikutip oleh Sri Wuryan dan Saifullah dalam bukunya yang berjudul Ilmu Kewarganegaraan, suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki soko guru demokrasi sebagai berikut. Nah, saya garis bawahi dulu. Mungkin ada yang belum mengerti apa arti dari soko guru. Soko guru itu adalah tiang, 4 tiang. Jadi, demokrasi apabila memiliki 4 tiang atau tiang demokrasi sebagai berikut. Nah, yang pertama memiliki kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak-hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat.
Prinsip-prinsip demokrasi yang diuraikan di atas sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan suatu bentuk pemerintahan yang demokratis. Berdasarkan prinsip-prinsip inilah, sebuah pemerintahan yang demokratis dapat ditegakkan. Sebaliknya, tanpa prinsip-prinsip tersebut, bentuk pemerintahan yang demokratis akan sulit ditegakkan. Nah, semoga dapat dimengerti dan dapat menambah wawasan. Sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mengetahui update materi-materi terbaru. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.